Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mama Liza yang Ustazah sayangi. Insya Allah kita kembali lagi ke channel Ustazah di channel IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dahului dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman tetap semangat ya di hari ini di Rabu Menggebu yang insya Allah kita akan mengikuti acara dari sekolah. Nah, teman-teman, Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kemarin itu pada tumbuhan, oke, sudah teman-teman good job, sudah mengerjakan semuanya. Dan sekarang perkembangan vegetatif pada hewan. Vegetatif pada hewan ini dia sama aja ya, perkembangbiakan, berarti menghasilkan individu baru. Tapi ini tidak disertai dengan proses pembuahan. Artinya dia tidak bertemu dengan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, di sini ada 3 proses vegetatif pada hewan, yaitu ada pertunasan, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Nah, di sini biasanya vegetatif pada hewan ini yang tidak disertai pembuahan ini terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah, ya. Nah, di sini misalnya Ustazah akan menjelaskan pertunasan. Tunas kan tahu kan, kalau misalkan tumbuhan itu tunas itu seperti pohon bambu, pisang. Nah, ternyata di hewan itu ada dia sistem perkembangbiakannya dengan cara tunas, yaitu tunas itu membentuk suatu individu baru gitu melalui tunas pada tubuhnya. Contohnya hewannya pada apa? Contohnya pada hidra, sulenterata, florifera, itu biasa pada hewan-hewan laut ya. Nah, teman-teman, biasanya si hidra ini itu merupakan hewan yang bersuhu tropis ya. Nah, dia itu hewan yang sangat kecil, mikroskopis. Itu hanya dilihat menggunakan mikroskop. Oke? Dia termasuk hewan yang mikroskopis, hewan yang sangat kecil. Dan yang jika kita melihatnya dengan menggunakan alat bantu namanya mikroskop. Oke, di sini hidra ini, Ustazah akan membahas hidra ya. Contoh dari tunas itu hidra, sulenterata sama porifera. Hewan yang berada di laut yang berpori-pori. Nah, ini si hidra ini, nih contohnya seperti ini ya gambarnya. Si hidra ini, nih si induknya ini dia mempunyai tunas nih. Nah, si tunasnya ini dia akan memakan dari indungnya ini. Nah, lama-kelamaan si tunas itu sudah besar. Dianggap sudah besar, sudah bisa mencari makanan sendiri. Itu dia akan berpisah dengan si induknya. Jadilah ini induknya nih. Ini kan induk. Nah, dia akan memisahkan diri. Jadilah hidra baru. Ketika dia sudah besar lagi, dia akan membentuk tunas lagi untuk memisahkan diri menjadi hidra yang baru. Oke, paham sampai di sini teman-teman? Nah, sekarang fragmentasi. Fragmentasi itu cara untuk memutuskan bagian dari tubuhnya. Cara perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian dari tubuhnya. Itu namanya fragmentasi. Oke, contoh fragmentasi itu adalah cacing pipih dan cacing pita. Cacing pipih ya, tahu kan cacing pipih? Cacing yang biasanya ada di laut. Kalau cacing pita ada di mana? Ada di tubuh manusia. Dia sangat mengganggu ya. Dia ada di dalam usus. Nah, si cacing pipih ini dia biasanya ada di laut, danau, terus di sungai. Nah, itu dia ada di situ. Nah, dia itu termasuk ke golongan Platyhelminthes, kelompok hewan Platyhelminthes. Kelompok hewan yang lunak ya. Nah, si cacing pipih itu cara perkembangbiakan yang bisa dia satu nih, cacing pipih satu. Nah, dia si kepala sama badan itu dia akan memisahkan diri
nih memisahkan diri, si kepala itu akan membentuk badan baru. Nah, si badan ini akan membentuk kepala, jadilah cacing pipih. Nah, dia jadilah memutuskan bagian tubuhnya. Misalnya kepala dengan badan dia putuskan, jadilah seperti ini, dan dia akan membentuk tubuh baru lagi. Si kepala akan membentuk tubuhnya, si tubuh akan membentuk kepalanya. Itu terjadi pada cacing pipih atau cacing pita, disebut dengan fragmentasi, yaitu dia memutuskan bagian dari tubuhnya. Nah, sementara membelah diri itu membagi tubuhnya dengan sama gitu, membagi tubuhnya dengan sama. Dia berperan di inti selnya. Nah, contohnya adalah amuba, protozoa, paramecium. Ini contoh dengan hewan-hewan laut lagi ya. Nah, si amuba misalnya, saya akan kasih contoh amuba. Si amuba itu, nih, dia kan amuba nih. Dia satu kan? Dia satu. Intinya itu akan berpencar lagi. Nih, dia akan menjadi bagian seperti ini. Tuh. Jadi intinya pisah, membuat inti baru lagi. Oke, nah ini baru setelah kelihatan ini, tapi ini masih menyatu ya sedikit. Tuh, intinya bertambah lagi. Nah, setelah intinya bertambah lagi, dia akan memisahkan diri teman-teman, menjadi amuba baru, individu baru. Jadi dia dua, membelah menjadi dua, sama bagian, sama persis, sama rata. Oke, dari sini mudah-mudahan kalian paham tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Ya, dari sini Ustazah cukupkan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Ustazah beri semangat untuk teman-teman yang selalu mensupport dan selalu mengerjakan tugas dari Ustazah. Terima kasih untuk teman-teman. Good job. Sandi 5 untuk teman-teman. Oke, dari Ustazah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang semoga kita Ustazah Ju.